dari paragram.id. Selamat sekali lagi untuk Pak Deras, Mas Anggi dan teman-teman yang lainnya untuk hari ini akhirnya trailernya diluncurkan. Saya sebagai orang Cirebon, Mas Anggi, Pak Deras, saya sangat mengikuti bagaimana berita ini dan saya sungguh menantikan bagaimana film ini nantinya akan ditayangkan gitu. Jadi trailer ini kayaknya belum memuaskan saya gitu, tapi saya saya akan menantikan seperti apa sih lengkapnya. Nah, pertanyaan saya adalah, karena ini kisah nyata untuk Pak Deras dan Mas Anggi, bagaimana sih merepresentasikan peran-perannya sendiri dari Vina, dari Linda, dan saya cukup kaget kehadiran Tante Lydia Kandou. Ya, saya terakhir ngeliat itu 2017 kalau nggak salah di filmnya Benyamin Biangkerok. Nah, sekarang hadir lagi di 2024 ini dengan sosoknya Tante Lydia Kandou. Nah, bagaimana merepresentasikan dan untuk Naila dan juga Gisel, bagaimana Mas Anggi juga mengarahkan untuk pendalaman karakternya, apakah untuk membangun bonding dan chemistry-nya itu benar-benar harus ada satu hari mungkin ngobrol dengan keluarga almarhumah atau seperti apa. Lalu yang kedua adalah ini horor kriminal yang tadi Pak Deras bilang. Terakhir saya menonton horor kriminal itu tahun 2007 Mas Anggi, yaitu filmnya Mas Joko Anwar Kalah yang main Mas Fachri Albar. Nah, ini adalah kayaknya jarang sekali film horor crime, dan maaf kalau saya kurang update dan saya mungkin baru mengetahui ini adalah film horor kriminal pertama yang Mas Anggi buat mungkin menurut saya. Bagaimana sih Mas Anggi sendiri memainkan ini, terus mengumpulkan riset, mengumpulkan cerita jadi sebelum 7 hari menjadi horor kriminal dengan gaya khasnya Mas Anggi, kita tahu totalitasnya seperti apa dalam membuat film. Nah, bagaimana membuat itu semua Mas gitu, untuk menjadikan packaging ini horor kriminal yang sangat lengkap. Terima kasih. Ya, silakan, mungkin mau dijawab siapa dulu Bang, tunjuk-tunjukkan Pak Deras sama Mas Anggi. Mas Anggi dulu ya, silakan Mas Anggi. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Oke, sama saya juga dari Cirebon kebetulan. Saya namanya almarhum Dandung Bara, itu saudara pertama dari Cirebon actually gitu. Habis itu baru dia datang ke sini diikuti baru saudara Cirebon lainnya kayak Muhammad Firmansyah, Arifin Senur, Ariza, semuanya itu fase gelombang kedua setelah ayah saya. Ya, makanya waktu lagi Pak Deras menawarkan untuk membuat ini menjadi film, itu langsung relate ke saya karena wah, saya orang Cirebon nih, jadi emang lokal ada lokal ada lokal engagementnya lah, ada kedekatan lokal lah gitu kan, kedekatan value-nya kepada saya gitu. Ini harus emang it meant to be gitu kan, kayak emang saya harus bikin ini gitu. Terus itu sebenarnya ini diawali dari awal tahun lalu ya gitu ya. Dari awal kita ketemu dari awal tahun lalu udah jadi wacana gitu kan. Pemainnya berubah-ubah, saya belum ketemu dengan keluarga gitu kan, kita masih penjajakan, saya riset dulu. Kita waktu itu udah ada skenario-nya dari Pak Dirmawan Hatta. Pas lagi saya riset segala macem, karena emang kita butuh koneksi langsung nih antara saudara dan penulis. Akhirnya kita memutuskan ditulis ulang oleh Bonti Umbara. Jadi kakak saya, akhirnya saya libatkan dia sebagai rewriting dari yang udah ada itu di-rewrite lagi. Terus untuk lebih supaya upload lagi research kita, saya minta ke Pak Deras, kita harus ketemu keluarganya gitu. Akhirnya pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, apa masih awal itu. Oke, akhirnya kita ke Cirebon, bertemu dengan keluarga. Kita ngobrol panjang dengan semuanya, dengan ayah dari almarhumah, dengan Mbak Mariana, dengan ibunya, dengan Abah gitu kan. Terakhir baru ketemu sama nenek yang dulu emang lagi kurang sehat ya nenek. Jadi nggak kayak ngobrol panjang gitu. Tapi dari situ kita udah ada fotografik memorinya nih gitu, saya dan penulis gitu. Oh, ini karakter seperti ini. Semuanya udah kita fotografik lah gitu kan. Sekarang emang kita foto beneran juga gitu ya. Kita record audionya, kita record, bahkan ada yang ngambil video juga gitu. Jadi emang secara data lumayan akurat. Akhirnya dari situ kita terus ngobrol sampai makan siang, kita ngobrol terus sampai akhirnya sampai sore kita benar-benar napak ke tempat kejadian satu persatu gitu kan. Ini mana dulu apa yang terjadi ini di sini segala macamnya itu, terus sampai
detail banget sih gitu kan. Di semua tempat tuh ada video dan foto-fotonya gitu. Dan dari situ baru kita godok bareng-bareng, saya dan kakak saya, Bonti itu udah kita godok bareng. Terjadi ya udah penulisan draft 1, draft 2, kita diskusi juga sama Pak Diras dengan tim kreatif dari di company juga. Terus kita baru kita tentukan nih yang mana yang karakter-karakter yang boleh diperankan atau dan yang harus dihilangkan dan yang harus disamarkan gitu. Jadi memang kita disclaimer juga, jadi nggak semua karakter ada di dalam sini karena ada yang emang sengaja kita samarkan, ada yang nggak boleh ada institusi yang juga kita samarkan nama-namanya beberapa untuk menjaga aja supaya yaitu supaya film jadi ya selain menjadi film based on true story, tapi juga nggak mengganggu semua yang nggak mau kita ganggu gitu. Kita menghargai, kita menghormati mereka, para korban yang lainnya dan yang nggak mau disebutkan di sini, dan juga tetap menjaga film ini agar bisa mendapatkan entertainment value-nya. Jadi kita tentukan tuh yang mana yang mau kita dramatisasi, yang mana yang harus akurat banget, itu kita putuskan dari skenario. Habis itu baru kita tentukan para pemainnya satu persatu, udah berganti-ganti itu akhirnya kita lock di Naila. Karena kita happy banget dengan penampilan dia di Siksa Neraka ya. Ketemu, oh ini Lida harus bagus banget dimainnya gitu kan. Kita cari dan ada satu rising star yang menurut saya very talented tapi masih underrated banget nih gitu kan, masih belum dikenal terlalu banyak filmnya yang besar gitu kan. Terakhir bagi Sewa Dunia ya. Nah ini rising star nih, ntar mereka berdua ini very talented person ya. Jadi kalau jadi megastar jangan sombong-sombong ya. Ya akhirnya itu mereka berdua kita workshop bareng sama Bonti juga. Bonti di sini juga sebagai co-director dan apa namanya ya itu sangat emotionally harus benar-benar masuk ke dalam karakter itu sendiri yang kita ceritain lah. Kita dari fotografi memori kita dan data yang ada kita kasih tahu. Terus dari ayahnya siapa yang memerankan, kita ambil yang benar-benar senior itu kan dari Lydia Kandal, Lydia Kandal, saya dari Septian Dwi Cahyo yang kita tahu orang teater gitu. Bener-bener yang harus mumpuni banget di semua. Yang jadi Abah, Pretty Moti gitu kan, orang yang sangat berpengalaman lah di teater dan acting gitu. Jadi bener-bener harus hidup banget di skenario ini benar-benar dihidupkan di layar gitu. Itu setotal itu sih sampai kita syuting pagi ketemu pagi kadang-kadang gitu kan, dan di tengah hujan yang gila banget tuh bulan November Desember tuh kan. Hujannya parah gitu. Nah udah kita harus menyiasati itulah di 22-24 hari syuting gitu ya. Ya sangat itu sih intens dan kerasa banget hard work-nya dan kerasa banget kerja bersamanya gitu dari semua pihak itu di sini. Dan dari mulai syuting pun kita tuh apa ya di dalam tuh kayak miris gitu, kayak nangis sebenarnya dalam melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh almarhumah ini gitu kan. Bahkan pada saat kita syuting di adegan itu Indah tuh masih line producer kita tuh sampai nangis itu di on set. Dan saya juga sebenarnya nangis sih, cuma tutup-tutupin aja gitu nggak mau kelihatan tensin. Pas lagi ngedit juga bisa setiap edit, oh my god kayak udah keluar dulu deh gitu, kayak nafas itu kayak nafas berat terus gitu, nggak kuat gitu kan keluar. Akhirnya wah kita mesti ini refresh sih sampai ngedit itu offline di Bali gitu supaya fresh aja gitu kan. Habis itu balik sini gitu kan. Jadi bener-bener pressure itu di muatan yang kita bawa nih di sini gitu. Ini muatannya ini berat banget dan memang penting banget untuk disampaikan. Jadi sebegitunya sih film ini. Makanya film ini berbeda dengan film-film yang lainnya. Benar dibilang bukan cuma crime criminal tapi ini film based on true story pertama saya gitu kan. Jadi it's very heavy for me, for us actually as a team gitu buat mengerjainnya. Dan mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan untuk semua tim dan untuk keluarga. Terima kasih banget udah dikasih kesempatan untuk mendeliver ini, menyiarkan ini, menjadikan ini sebuah awareness ya untuk teman-teman semua, untuk rakyat Indonesia. Semoga untuk keluarga juga tidak mengecewakan ya kan, kerja kita semua.
semoga bisa menjadi hasil, menjadi berkah untuk semuanya dan menjadi peringatan untuk kita semua. Yuk saling jaga, yuk gitu kan, saling mengingatkan, saling jaga, nggak terjadi lagi hal kayak gini gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya, aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Vina di film Vina sebelum 7 hari. Kesan dan pesan selama syuting, menurut aku ini salah satu project yang spesial banget buat aku. Karena mungkin karakter yang aku mainin ini ada sosoknya, dan dari awal karena sebelum aku ditawarin pun sebenarnya aku udah tahu cerita tentang almarhumah. Jadi mamaku pun juga sempat kayak ceritain tentang ini ada kejadian di Cirebon untuk jadi pelajaran buat aku juga. Terus makanya aku nggak nyangka bisa dapat kesempatan buat peranin Vina. Selama syuting aku ngerasa aman. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ternyata nggak semenakutkan yang aku kira, karena awalnya aku sempat banyak keraguan gimana nanti caranya, pasti kan banyak ekspektasi dan lain-lainnya juga. Tapi setelah, jadi waktu kita hari pertama syuting, sebelum syuting kita ke Cirebon, kita sempat ziarah dulu ke makam almarhumah, dan disitu aku sempat ngobrol langsung. Menurut aku ya, aku ceritain aja tentang perasaan aku segala macem, dan menurut aku dari situ gak tahu kenapa aku merasa selama proses syuting tuh dibantu, jadi lebih lancar dan aman aja rasanya, gak ada yang aneh-aneh gimana. Walaupun mungkin sekitar aku tuh kayak kadang mamaku ngeliatin aku terus dia bingung, kok kamu kayak aneh sih, kelihatannya kayak bukan aku. Tapi sejujurnya aku yang ngerasain sih, aku ngerasa biasa aja. Jadi menurut aku ini juga bisa menjadi suatu keberuntungan untuk aku untuk bisa ngerasain jadi almarhumah dan bisa menyampaikan nanti kepada penonton tanggal 8 Mei apa yang beliau rasakan, kesakitannya, kepedihannya, dan semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton. Iya, terima kasih Naila ya jawabannya. Ini selanjutnya silahkan Ki Selma ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku juga terima kasih kepada media yang sudah datang dan keluarga yang sudah datang, dan Anggi dan Kak Adi udah ngajak aku untuk berkontribusi dan berperan sebagai Linda. Jadi Linda itu adalah teman Vina yang memperkenalkan almarhumah ke publik ya, karena Linda ini adalah sosok yang menurut aku memiliki ikatan batin yang kuat dengan almarhumah. Karena kenapa almarhumah memilih Linda gitu, maksudnya untuk menyampaikan ke publik. Dan selama proses syuting, sebelum proses syuting pun saat aku mendapatkan tawaran karakter Linda, aku benar-benar memiliki mungkin lebih ke tekanan, karena aku harus merasakan apa yang almarhumah rasakan, dan itu harus yang jadi aku juga mendekatkan diri ke Naila. Kita berdiskusi panjang dengan Pak Andi juga, berdiskusi panjang apa sebenarnya yang bisa Linda rasakan dan gimana yang Linda juga bisa sampaikan gitu, karena kan selain almarhumah yang menyampaikan, tapi Linda juga yang memerankan. Jadi itu poin yang cukup penting dan mungkin tekanan bagi aku dan tantangan kali ya di film ini. Dan juga aku merasa selama proses syuting aku berbalik kalau dari Naila, kalau aku bagian yang merasakan banyak sense of kehadirannya, bukan kehadiran almarhum aja tapi banyak kehadiran lainnya yang menurut aku itu buat adegan kesurupan yang ditunggu-tunggu orang-orang, adegan yang disampaikan itu ya lumayan berat ya, karena balik lagi karena aku harus merasakan banyak sekali yang dirasakan almarhumah dari awal kejadian almarhumah di banyak seperti itu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi kalian berdua punya punya beban ya ternyata ya untuk memerankan dua tokoh ini ya, memerankan
Vina, memerankan Linda ya. Dan kalau boleh tahu ini sebelumnya kalian udah sebelum ada di proyek ini kalian berdua Naila sama Giselma udah saling mengenalkah sebelumnya atau emang baru pertama kali kerja bareng di sini atau mungkin sebelumnya kenal di luar aja gitu cuma kenal oh itu Naila oh itu Giselma kayak gimana sih? Boleh cerita nggak? Aku sama Naila belum kenal, jadi mau diperkenalkan di project ini, dan waktu kita pertama kali ketemu aku rasanya udah klop sih, aku kayak udah cocok gitu ya. Itu dari seginya Giselma, kalau dari segi Naila coba kalau dari segi Naila deh. Iya sih, karena emang sebelumnya kita benar-benar gak pernah ketemu, gak pernah kenalan, bahkan kayak di Instagram atau di mana-mana gak pernah sama sekali. Jadi, oh iya pertama kali datang Linda ya, dan aku tahu kita harus punya koneksi yang kuat. Jadi ya gimana caranya walaupun gak lagi ada jadwal, kita bisa tetap hangout, main segala macam biar bisa bonding. Bonding dan bangun chemistry-nya ya. Iya betul. Luar biasa kalian berdua. Boleh dong tepuk tangannya ya untuk Giselma dan juga untuk Naila ya. Baik kalau gitu selanjutnya ini kita akan 5 kali kita ke Cirebon ketemu dengan keluarga sempat kaget juga pertama kali kita mau bikin film, tapi kalau nggak salah kakek yang setuju duluan ya, udah ada bayangan satu hari sebelumnya ada tim produksi mau datang, akhirnya kita undang untuk makan bareng untuk diskusi bareng. Mungkin dari kakek bisa cerita gimana pertama kali kenalan dari tim produksi yang kakek yang pertama kali yang menyetujui untuk film ini diangkat. Saya tambahin lagi peran kakek di sini sebagai security, ya, dan di filmnya juga ada dia sebagai security yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari awalnya cucu saya itu yang bernama Tina. Dia dari rumah permisi mau main. Kita sebagai orang tua, sebagai kakek, kami persilakan. Cuma saya pesan kamu hati-hati. Tapi kejadiannya yang memang berkata lain. Makanya saya pesan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang punya anak perempuan, harap memberi pengarahan yang baik agar jangan sampai ada terjadi kelanjutannya. Saya pesan begitu aja. Dan saya minta penegakan dari pemerintah, kepolisian Republik Indonesia, tegakkanlah keadilan yang tegas supaya negara kita itu aman, tentram. Begitu aja pesannya. Terima kasih. Itu pertama kali dari di company ketemu kakek bilang itu ke saya. Pertama kakek yang setuju, baru saya dikenalin sama kakak dan ibu. Terima kasih. Berarti memang langsung disetujui ya, tidak ada syarat-syarat tertentu gitu. Pertemuan keberapa kakek? Pertemuan ketiga setelah kita ngobrol lebih panjang. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih Pak? Enggak sih, apa aja yang diceritakan semua. Kalau syarat-syarat tertentu nggak ada. Thank you. terima kasih Mas Supri dan terima kasih juga Pak Diraj dan juga Pak Sadullah ya kakek dari Almarhumah Vina sudah memberikan jawabannya. Sekaligus kita akan langsung beranjak ke penanya selanjutnya. Silahkan Mas yang pakai baju